Halo sahabat semester pendek, pada video kali ini kita akan membahas terkait tryout atau latihan soal untuk pendaftaran PPK yang dibuka oleh KPU secara online. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa pendaftaran PPK dibuka pada tanggal 23 sampai 29 April 2024. Lalu untuk tes tertulisnya akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Mei 2024. Jadi video kali ini kita akan melakukan tryout atau latihan bagi teman-teman yang mendaftar sebagai PPK dan akan menghadapi tes tertulis yang berbasis CAT untuk pendaftaran PPK. Ujian ini menggunakan aplikasi Socrative, jadi teman-teman semua bisa ikut mencoba secara online dan dapat mengukur kemampuan teman-teman dalam menghadapi tes tulis PPK nanti yang berbasis CAT. Jadi di latihan soal ini ada 100 soal yang akan kita coba jawab. Setelah selesai menjawab 100 soal, nanti akan tampil nilai akhir yang teman-teman dapat sehingga dapat mengukur kemampuan teman-teman. Jadi karena aplikasi ini berbasis free, Socrative-nya, maka ujian ini hanya bisa diakses oleh 50 orang saja secara bersama-sama. Nanti jika CAT ini diakses kurang dari 50 orang, seumpama 45 orang, maka 5 orang berikutnya bisa masuk ke tes online ini. Jadi teman-teman bisa mencoba, nanti kalau kuotanya penuh silakan teman-teman tunggu 1-2 jam, nanti coba lagi akan bisa masuk ke ujian online. Dan nanti jika teman-teman butuh kunci jawaban, bisa komen di kolom komentar dengan mencantumkan alamat email teman-teman. Nanti akan saya kirim kunci jawabannya ke email yang tertera di kolom komentar. Jadi untuk link CAT online ini akan saya tulis di deskripsi pada video kali ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke CAT online pada video kali ini. Oke teman-teman, yang mau ujian PPK silakan mengikuti tutorial pada video kali ini untuk mengikuti CAT online berbasis Socrative. Jadi pertama silakan teman-teman masuk ke Google, bisa membuka browser teman-teman, mau pakai Chrome, Mozilla, Edge dan lain-lain, monggo. Lalu buka Google, silakan ketikkan Socrative Student. Ini lalu pilih yang paling atas, Student Login Socrative. Lalu untuk room name-nya silahkan teman-teman masukkan kodenya yaitu AJIS 588. Jadi saya ulangi, room name-nya yaitu AJIS 588. Lalu silahkan teman-teman klik join. Setelah klik join, akan diminta untuk memasukkan nama teman-teman, bisa nama lengkap atau nama panggilan. Coba saya isi semester pendek ini, lalu klik done. Nah, nanti akan tampil 100 soal. Di bawahnya ada navigasi. Ini bisa pilih teman-teman mau ada yang mau menjawab yang gampang terlebih dahulu, bisa lompat-lompat, atau mau urut juga bisa. Nanti kalau ada soal yang susah mau dilewati dulu juga bisa. Jadi di navigasi ini jika sudah menjawab, maka navigasi atau nomornya ini akan berubah menjadi warna oranye. Yang perlu teman-teman ingat saat menjawab ini, jangan langsung klik finish. Klik finish ini setelah teman-teman menjawab semua soal. Jadi setelah 100 soal teman-teman jawab, silakan klik finish. Jadi kalau saat memilih seumpama nomor 1 kita jawab,
lalu teman-teman klik finish, itu akan selesai, hanya teman-teman menjawab satu soal. Jadi untuk pindah kursor ini bisa klik navigasi di bawah nomor 2, lalu selanjutnya. Oke teman-teman, kita coba menjawab soal nomor 1. Soal nomor 1, daftar pemilih tetap ditetapkan oleh, yaitu KPU Kabupaten Kota. Lanjut, nomor 2, DP 4 digunakan untuk bahan pertimbangan penyusunan daftar pemilih. Yang B. Lanjut, nomor 3, lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? Yaitu Kantor Akuntan Publik. Lanjut, nomor 4, anggota KPU Kabupaten Kota wajib memenuhi kode 6. Anggota KPU Kabupaten wajib mematuhi kode etik yang disusun. Oh, ini ada typo teman-teman. Jadi langsung aja, anggota KPU Kabupaten Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh ini, yaitu penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Lanjut, nomor 5, pengawas pemilu lapangan dibentuk oleh, yaitu Panwaslu Kecamatan. Nomor 6, PPS diangkat oleh KPU Kabupaten Kota atas usul bersama, yaitu yang A benar, B benar, yaitu yang E. Lanjut, nomor 7. Oke, kita lanjut nomor 7. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK, PPPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN, yaitu yang umur 25 benar, B benar, C benar, berdomisili di wilayah kerja benar, jadi jawabannya E, semua benar. Lanjut, nomor 8. Dalam pelaksanaan tugas KPU yang bertanggung jawab kepada, yaitu paling tinggi rapat pleno. 9. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk provinsi menjalankan tugas, yaitu tugasnya yang B, rapat pleno. 10. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu kepala daerah diatur oleh PP tahun 66. Yang nomor 10 di skip aja teman-teman, kayaknya ada typo ini. Lanjut, kita nomor 11. Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 mengatur tentang, yaitu C, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 12. Struktur dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yaitu KPU Provinsi, Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN. Yang B. 13. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu adalah lembaga baru, yaitu DKPP. Apa kepanjangan DKPP? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang E. 14. Tugas DKPP meliputi di bawah ini. Pilih jawaban paling tepat. Menerima pengaduan, melakukan penyelidikan, benar, menetapkan
putusan benar, menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait benar. Berarti jawabannya E, semua benar. 15. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Panwaslu atau sekarang yang sudah disebut oleh Bawaslu Kabupaten Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kecuali yang E, menyelesaikan temuan dan laporan sengketa. 16. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa? Yaitu pasal 9 ayat 1. 17. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan berlangsung di tingkat kecamatan, yaitu 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan, berarti yang D. 18. Panitia Pemilihan Kecamatan dibentuk untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan oleh KPU Kabupaten Kota, satu tingkat di atasnya. 19. Kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dibentuk oleh yaitu PPS. 20. Panitia pemungutan suara PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota. 21. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan, antara lain yaitu kebebasan pemerataan bobot yang A. Lanjut. 22. Pengawas penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota yaitu Panwaslu, sekarang sudah menjadi Bawaslu Kabupaten Kota. 23. Petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih dibentuk oleh yaitu PPS. 24. Berikut ini adalah pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu kecuali yang D, TNI Polri. 25. Pernyataan mengenai peserta pemilu legislatif berikut ini adalah benar kecuali yang B. Peserta pemilu anggota DPR, DPRD partai politik memiliki kursi di parlemen. 26. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh BPS. 27. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Siapakah yang dimaksud penyelenggara pemilu? KPU, Bawaslu, dan DKPP. Berarti yang D. 28. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi Kabupaten Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahap penyelenggara pemilu sementara dilaksanakan oleh siapa? Oleh A. KPU setingkat di atasnya.
29. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditangani oleh tadi DKPP. 30. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU RI tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tahapan penyelenggara pemilu sementara dilaksanakan oleh siapa? Yaitu sekjennya KPU sendiri. Karena itu sekretariat, sekjen PNS biasanya. 31. Sama apabila terjadi hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan undang-undang, maka Sekretaris Jenderal Bawaslu. 32. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap merupakan kewenangan dari PPS. 33. Anggota KPPSLN paling sedikit dan paling banyak berapa orang? Paling sedikit 3, paling banyak 7. 34. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas pemilu lapangan merupakan tugas dari KPPS. 35. Dalam menyelenggarakan pemilu, anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, penyusunan dan penetapan pedoman tahapan pemilu dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. 36. Tim seleksi penetapan calon anggota KPU yang akan diajukan DPR dibentuk oleh Presiden. KPU RI oleh Presiden. 37. Jumlah keterwakilan perempuan dalam pengurusan partai politik sekurang-kurangnya adalah 30% di tingkat pusat. 38. Perseorangan yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu anggota DPD di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan minimal sedikitnya yaitu 5.000 DPD. 5.000 orang. Biasanya nanti yang didaftarkan ada 15.000, 20.000, tapi saat diverifikasi harus minimal 5.000 orang. 39. Untuk menjadi peserta pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi syarat sebagai berikut. WNI benar, terdaftar sebagai pemilih benar, pendidikan SMA minimal benar, daerah yang bersangkutan benar. Seperti semua benar. 40. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat yaitu 22 bulan. 41. Untuk menjadi peserta pemilu anggota DPR, DPRD partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelum dan partai politik baru harus memenuhi syarat sebagai berikut, kecuali menyertakan sekurang-kurangnya 30% jumlah keterwakilan perempuan pada pengurusan partai. Itu yang 42. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu anggota DPR DPRD ditetapkan KPU paling lambat 20 bulan. 43. Jumlah kursi setiap pemilih anggota DPR paling sedikit berapa kursi dan paling banyak berapa kursi. Paling sedikit 3, paling banyak 10. 44. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik yang hendak mengikuti pemilu anggota DPR dan DPRD harus diselesaikan paling lambat berapa? 15 bulan sebelum hari pemungutan.
45. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit berapa dan paling banyak berapa? Paling sedikit 4, paling banyak 12. 46. Dalam hal terbukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat desa atau kelurahan, maka diberikan sanksi administratif oleh KPU Kabupaten Kota yang sudah permanen. 47. Lanjut 47. Dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa atau kelurahan dilaporkan pengawas pemilu lapangan kepada PPS satu tingkat di atasnya. 48. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai pelaksanaan kampanye pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kecamatan akan diberikan sanksi administrasi oleh, ini jelas yang KPU Kabupaten Kota. 49. Tindak lanjut PPS terkait dengan temuan atau laporan kesengajaan atau kelalaian pelaksanaan kampanye di tingkat desa atau kelurahan, diantaranya yaitu menghentikan pelaksanaan kampanye yang bersangkutan benar, B benar, C benar, D melarang pelaksanaan yang benar, berarti semua benar. 50. Kampanye pemilu yang dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang, yaitu yang rapat umum dan iklan media, berarti yang A dan C. 51. Metode kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang adalah pertemuan terbatas betul, tatap muka betul, bahan kampanye betul, pemasangan alat peraga betul, seperti semua benar. 52. Masa tenang berlangsung selama sebelum hari pemungutan suara. Masa tenang 3 hari. 53. Berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon sementara tidak memenuhi syarat. Maka partai politik diberi kesempatan untuk mengajukan pengganti 7 hari. Ini kuncinya di berapa harinya, yaitu 7. Lanjut 54. Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi. 55. Masukan dan tanggapan disampaikan kepada KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota paling lama 10 hari. 56. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, kecuali ini diumumkan oleh PPS. 57. Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan titik-titik sebelum hari pemungutan suara 12 bulan 1 tahun. 58. Pendaftar warga negara ke dalam daftar pemilih khusus dilaksanakan oleh KPU Provinsi. 59. DPT dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 3 hari. 60. Dalam hal terdapat bakal calon yang memalsukan atau menggunakan dokumen palsu, maka KPU semua tingkatan
meminta partai politik bersangkutan untuk mengajukan bakal calon baru paling lama 7 hari. 61. Warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak memiliki identitas kependudukan tidak terdaftar dalam DPS atau DPS perbaikan, DPT, daftar pemilih, maka warga negara tersebut didaftarkan dalam daftar pemilih khusus. 62. Pengajuan daftar calon anggota DPR RI provinsi, kabupaten, kota dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara tadi 1 tahun 12 bulan. 63. DPS hasil perbaikan diumumkan oleh PPS selama 7 hari. 64. PPS menerima masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu paling lambat sejak DPS diumumkan 15 hari. 65. Daftar pemilih sementara DPS disusun paling lambat sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih 1 bulan. 66. Pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Kota diselesaikan paling lama setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih pemilu, yaitu 4 bulan. 67. Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit berapa dan paling banyak berapa, yaitu paling sedikit 35, paling banyak 100. 68. PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu paling lambat sejak berakhirnya masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu, yaitu 14 hari. 69. PPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat 14 hari. 70. Berikut ini yang termasuk tujuan penyelenggara pemilu. Memperkuat sistem ketatanegaraan, mewujudkan pemilu, menjamin konsistensi, menghasilkan pemerintah, mewujudkan pemilu. Yaitu yang D, legitimasi rakyat. 71. Jumlah kursi DPRD kabupaten kota paling sedikit dan paling banyak, paling sedikit 20, paling banyak 50, seperti yang A. 72. Jumlah kursi setiap daerah pemilih anggota DPRD kabupaten kota paling sedikit berapa, paling banyak berapa. Paling sedikit 3, paling banyak 12. C. 73. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 kursi. 74. KPU Kabupaten Kota wajib memberikan salinan DPT daftar pemilih tepat kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten kota dan perwakilan partai politik peserta pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan soft copy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 hari setelah ditetapkan. 75. PPS wajib memperbaiki DPS hasil perbaikan berdasar masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu selama sejak diumumkan 14 hari. 76. Daftar pemilih tetap DPT diumumkan oleh PPS diumumkan. 77. DPT ditetapkan KPU Kabupaten Kota paling lama sejak berakhirnya perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan
7 hari. 78. Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota diumumkan oleh KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota di media massa dan sarana pengumuman lainnya selama 5 hari. 79. Berikut adalah pernyataan mengenai daftar calon tetap anggota DPD yang benar, kecuali daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi foto. 80. Alat peraga kampanye pemilu harus dibersihkan 1 hari. Ya, 1 hari. 81. Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui pertemuan batas betul, tatap muka betul, APK betul, rapat umum betul, seperti E. 82. Berikut ini termasuk larangan dalam kampanye: fasilitas pemilu betul, mengganggu ketertiban umum betul, menghina betul, sara betul, berarti semua betul. 83. Berikut dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye kecuali MK nggak boleh, PNS nggak boleh. Itu yang C. 84. Dana kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lain, kelompok perusahaan atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh lebih dari 7,5 miliar. 85. Bawaslu Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten kota terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan titik-titik sehingga terjadi tindak pidana pemilu dan pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye pemilu. Anggota KPU Kabupaten Kota benar, sekretariat juga benar, pelaksana petugas kampanye benar, peserta kampanye benar, jadi semua benar. 86. Dana kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPRD berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Yang perseorangan berarti 1 miliar. 87. Dana kampanye peserta pemilu berasal dari sumbangan pihak lain, kelompok DPD. Kalau DPD itu 500 juta karena perseorangan DPD. 88. Pembukaan dana kampanye pemilu harus dicatat terpisah dengan pembukaan keuangan partai politik dan dimulai sejak titik-titik partai politik ditetapkan menjadi peserta pemilu, ditutup 1 minggu sebelum menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Dimulai sejak 3 hari. 89. Dana kampanye peserta pemilu anggota DPD berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan, tidak boleh lebih dari 250 juta. 90. Peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari pihak asing, nggak boleh, tidak jelas identitas nggak boleh, pemerintahan boleh, pemerintahan juga tidak boleh. 91. Partai politik peserta pemilu sesuai tingkat wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada semua tingkatan KPU paling lambat 14 hari sebelum jadwal pelaksanaan kampanye. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas
kotak suara, tinta betul, bilik betul, alat mencoblos, paku betul, TPS betul. Di 93, calon anggota DPD peserta pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye kepada paling lambat 14 hari sebelum jadwal pelaksanaan kampanye kepada KPU melalui KPU Provinsi. 94, jumlah surat suara pemungutan suara ditetapkan KPU sebanyak 1000 setiap daerahnya. 95, surat suara calon kabupaten kota harus memuat tanda gambar partai politik benar, nomor urut calon benar, nama calon benar, petik E, semua benar. 96, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. 96, 0,02. Lanjut 97, kelengkapan pemungutan suara harus diterima KPPS paling lambat sebelum hari pemungutan suara 1 hari. Nah, lanjut 98, surat suara calon anggota DPD harus memuat pas foto terbaru nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan. Yang B. 99, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS DPD benar, tambahan benar, tidak terdaftar benar, D benar, D yang E. 100, pemilih yang tidak terdaftar pada DPT tambahan dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP atau paspor dengan ketentuan, yaitu yang TPS sesuai dengan alamat benar, memiliki paspor dengan alamat benar, daftar diri kepada KPPS tempat benar, dilakukan 1 jam sebelum benar jika masih ada surat suara sisa, berarti yang E. Nah, setelah selesai menjawab semua 100 soal, nanti semua navigasi berwarna oranye. Silahkan klik finish. Nanti ada konfirmasi apa Anda yakin sudah menyelesaikan kuis ini, lalu pilih yes. Nah, maka akan tampil nilainya. Jadi skornya 100 dari 100 soal, yaitu menjawab 100% benar. Oke teman-teman, itu sedikit aplikasi Socrative yang sudah kita coba sebagai bahan teman-teman untuk latihan atau tryout sebelum ujian tertulis yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Mei 2024 oleh KPU. Jadi teman-teman bisa mengukur kemampuan teman-teman sampai mana sehingga saat pelaksanaan tes tertulis teman-teman sudah siap. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya bantu supaya teman-teman bisa segera melaksanakan tes tertulis secara online dengan kondisi yang sudah memiliki beberapa materi atau menguasai beberapa materi. Dan bagi teman-teman yang butuh jawaban, silahkan komentar di bawah video ini dengan menuliskan alamat email teman-teman. Nanti jawabannya akan saya kirim via email sesuai email yang sudah dicantumkan. Oke teman-teman, ini hanya latihan. Mungkin masih banyak soal atau jawaban saya yang masih belum sesuai atau masih keliru. Nanti teman-teman silahkan pelajari lagi. Sampai sini dulu, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa menginfokan kepada teman-teman yang lain jika video ini bermanfaat bagi teman-teman.
Jangan lupa klik subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada video kita menarik selanjutnya. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Terima kasih.